Saraswati. Kak Hana, silahkan join bareng sama kita Kak. Lewat mana nih? Oh lewat belakang. Hai hai. Yeay. Boleh mau duduk di mana Kak? Dan langsung aja kita sambut bersama. Ini dia Ria Ricis. Kak Icis boleh join bareng sama kita. Yes, dan yang paling wait dinanti nih kayaknya ya. Dan selanjutnya kita panggil bersama ada Yasmin Nepper. Yes, hai. Oke, mungkin boleh sambil cek mic disapa dulu publik Jogjanya Mas Bobby dulu, silakan. Halo teman-teman Jogja, apa kabar? Senang banget kembali ke Jogja. Dulu saya kuliah di Jogja. Oh, terus Kak Hana boleh disapa dulu publik Jogja. Ya halo, selamat siang menjelang sore Yogyakarta, apa kabar? Baik. Senang balik ke Jogja, kemarin film Togut syutingnya di Jogja. Hey. Oke, nanti kita bahas ya. Kak Icis boleh disapa publik Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kata Hana, kemarin kita syuting di sini 3 minggu kurang lebih ya. Yes. Terus kita nginep di sini juga hampir sebulan juga, dan kita juga udah keliling. Tadi aku udah ke pantai. Udah ke pantai. Cepet banget ya Udah bikin TikTok cintaku ini. Gitu. Oke, terus boleh disapa untuk Yasmin Nepper publik Yogyakartanya. Hai Jogja, good to be back. Oke, nah ini berasa kayak seneng gitu balik lagi ke lokasi syutingnya di Jogja ya sebagian besar ya. Nah ini tapi sebelum ngomong-ngomong tentang film Togut yang kayaknya udah jadi perbincangan di mana-mana. Gimana ke Jogja? Kalau tadi Kak Icis udah sempat ke pantai bikin TikTok. Kalau yang lain gimana nih? Rencananya mau ngapain aja selain pastinya promo film ya? Mas Bobby dulu nih yang sempat kuliah di Jogja, gimana Mas? Atau mau napak tilas ke kampus nanti? Kayaknya nggak sempet ya. Kalau misalnya. Tapi pas paling pingin hunting makanan-makanan, kuliner malam mungkin. Kuliner malam. Kak Hana gimana? Pasti kalau ke Jogja nggak lain, nggak bukan kuliner nomor Kulinernya. satu. Oke. Pasti kuliner. Kayaknya Ibu Icis lumayan sering ke Jogja ya? Lumayan sering ya? Itu Enggak berapa kali? sih. Berapa kali? Wih banyak 2 tuh. lah. Kalau ngomongin tentang Jogja, makanan favorit apa? Kak Icis? Ayam kremes. Ih enak. Iya, mau Iya, cobain bener-bener. nggak? Enak-enak ayam kremesnya enak. Kalau Yasmin mau kemana nih hari ini? Ada agenda apa atau punya saudara di Jogja gitu? Tadi sih waktu OTW ke sini Hana udah ngirimin beberapa spot makan. Oh, oke. Dan juga waktu itu sama Yes. aku mau shopping baju-baju. Ih, sempet ya. Oke, yes kita ngomongin film Togut. Tadi kita udah berulang-ulang nonton trailernya. Aku juga sempet nanya gitu, siapa yang udah dapet ininya tiketnya udah pada dapat juga. Ada beberapa yang udah beli. Nah, tadi katanya sudah merasa dihantui dengan trailernya gitu ya. Mungkin boleh diceritain, film horor kan lagi menjamur banget. Apa yang bikin film ini beda menurut kalian? Mungkin Mas Bobby dulu kali ya. Film horor di Indonesia memang banyak, tapi Togut buat aku punya message yang cukup jelas Oke. dan penting tentang bagaimana kita harus tetap lurus mengimani Tuhan, dan itu nanti bisa kelihatan banget ketika nonton film. Saya pingin teman-teman semua nonton sih, karena kemarin waktu gala premier semua yang nonton juga langsung nangkep message itu. Oke. Mungkin itu salah satu yang bikin beda ya buat aku. Oke, nah ini untuk para cast-nya, gimana nih ketika dapat tawaran pertama akhirnya say yes untuk ikut project Togut, gimana? Kak Icis dulu, boleh? Oh Yasmin dulu, boleh? Yasmin Nepper, aku suka banget nonton film-filmnya dia, keren banget aktingnya, apalagi di Togut udah gak sabar untuk nonton. Nanti kita nobar bareng ya di Yes. SX1 ya. Iya. Gimana nih Yasmin pertama kali dapat tawaran, ini horor pertama gak sih? Horor pertama aku. Biasanya drama kan, kadang sedih juga ceritain film-film sebelumnya kan? Betul. Udah horor pertama jadi yang seremnya lagi. Oke, oh gitu ya? Iya. Oke, sebentar. Kakak boleh digedein mic-nya dari para cast-nya? Boleh digedein lagi? Halo. Cek. Cek. Nah, gimana nih Yes. pertama kali dapat tawaran langsung ambil atau baca skenario dulu, mikir dulu atau gimana? Aku baca skenario sih. Ah. Dan kebetulan emang suka banget sama cerita film Togut.
Terus tapi yang bikin aku mikir 2 kali adalah karakter di sini tuh Ainun yang aku peran menurut aku berat banget karena biasanya aku dapat peran yang manis-manis, sweet, film romance, drama gitu. Kali ini aku ditantang menjadi sosok yang harus menyeramkan, harus menakutkan. Harus menakutkan. Ini beda banget dengan film-film sebelumnya ya. Beda banget. Tapi karena ini sebuah challenge dan aku merasa tertantang, jadi aku ambil. Semoga berhasil. Nanti jangan lupa pada nonton ya. Pastinya. Wah, udah gak sabar seberapa menakutkan Kak Yasmin Ever di film ini ya. Oke, Kak Icis gimana nih? Kan sibuk banget nih ya. Tapi gimana? Dapat tawaran awalnya langsung terima atau pikir-pikir dulu atau gimana? Terus boleh ceritain karakternya juga di film ini? Kalau Ainun kan terima tawaran baca skrip dulu. Kalau saya terima tawaran, terima aja langsung. Wah, ada job nih gitu. Kapan lagi gitu ya? Kapan lagi dapat kerjaan gitu. Jadi ya masalah skrip belakangan. Ya Pak Bobi ya. Gitu sampai ya? sampai saking masalah skrip belakangan, sampai di lokasi. Dialognya apa ya, Pak? Langsung on the spot ya. Ini real cuy, ini real. Iya Pak ya. Betul. Iya, jadi sampai hari ini saya nggak berhenti minta maaf sama Pak Bos, sama Pak Agung untuk minta maaf. Oke. Karena selama proses syuting, sayalah orang pertama yang nggak tahu dialog. Tapi udah tahu perannya kan? Tahu. Karakternya gimana tuh? Sebagai siapa? Ya kurang lebih sama lah kayak Riargis pada umumnya ya, pada sehari-hari. Cuman ya kadang suka lupa, suka pikun aja scene berapa, dialognya apa gitu. Untungnya ada teman-teman yang bisa kerja sama dengan baik. Yeay, aduh udah gak sabar. Tapi tahu nggak teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, dia nih iseng banget. Kenapa tuh? Jadi kan ada satu scene, kalau teman-teman nonton ya, ada satu scene di mana yang dia bukan dialah gitu. Suatu ketika dia gini muka aku. Dia udah pakai ini make up gitu. Oh, bayangin kan, bukan lagi jiwa ya. ketakutan aku meronta-ronta, nggak bisa tidur sampai malam. Untung cantik loh, gitu. Oke, wow, makin gak sabar. Terus Kak Hana gimana? Pertama kali dapat, bentar. Ini film keberapa untuk Kak Icis? Horor. Film keberapa? Horor kedua. Horor kedua. Horor kedua. Oke. Terus Kak Hana gimana? Pertama kali dapat tawaran? Aku excited banget karena menurut aku dari segi cerita Togut ini kuat dan message-nya juga bagus banget. Oke. Aku bisa bilang kuat kenapa? Karena menurut aku naskahnya Togut sendiri itu dekat sama masyarakat. Oh, oke. Karena isu yang dibahas itu biasanya masih banyak di luar sana yang percaya sama let's say dukun gitu ya. Bisa menggandakan uang, bisa menyembuhkan penyakit yang medis pun udah angkat tangan gitu Oke. buat nyembuhinnya. Tapi Bener. si Abah Mulia, Abah di Togut ini sakti banget sampai bisa menggandakan uang, menyembuhkan yang sakit gitu-gitu. Maksudnya kan Oke. Itu relate deket ya sama relate masyarakat ya, banget. cerita-cerita gitu ya. Oke, Mas Bobi, Mas ini film keberapa? Terus kemudian gimana tuh awalnya bikin Togut ini riset dulu tentang tadi yang dukun segala macam atau gimana nih Mas? Iya, saya banyak nanya sih Mas, karena yang nulis kebetulan juga sahabat saya, Lele Leila. Oke. Dia juga tahu dia banyak menulis film horor sebelumnya. Waktu saya diundang buat diajak untuk gabung di proyek ini, memang itu idenya Lele dan produser kami Mas Agung. Saya banyak nanya-nanya soal film Togut, soal sholat dan sebagainya. Oke. Gitu. Sampai akhirnya saya diskusi juga sama teman-teman pemain dalam tiap scene, sampai akhirnya saya berani untuk mengembangkan dari misalnya dari segi semiotikanya, dari segi metafornya gitu. Nah itu prosesnya emang lumayan panjang, kita persiapan mungkin 2 bulan 3 bulan. Itu preparationnya? Iya, dari nulis sampai kita syuting. Oke, totalnya ya. Sampai sekarang itu udah setahun. Jadi proses filmnya memang lama. Oh, Kita cukup lama. syutingnya udah cukup lama. Syutingnya kita akhir tahun lalu. Oke. Ya, lumayan lama untuk sebuah produksi film ya kalau sampai kurang lebih setahun ya. Karena CGI-nya juga cukup banyak. Oke. Dan kita mau kasih sesuatu yang bagus buat penonton. Jadi nggak mau buru-buru juga CGI-nya. Nanti mungkin bisa dilihat ada darah, ada kepala dan segala macam. Kayak di trailer ya. Itu kita emang Posternya aja udah kelihatan serem loh Mas. Iya. Itu kita bikinnya berbulan-bulan sampai setengah tahun. Oh, oke. Nah, Mas Bobi, Mas kalau kita ngomongin tentang film Togut, banyak juga yang bertanya, Togut tuh artinya apa sih gitu. Terus kemudian sebenarnya ceritanya itu tentang apa garis besarnya Mas? Oke, Togut sebenarnya artinya adalah sesuatu yang disembah secara berlebihan selain Allah. Oke. Gitu. Jadi itu nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Betul.
Ceritanya sendiri bercerita soal seorang siswi pesantren yang dimainkan sama Yasmin, Oke. Ainun. Dia punya sahabat Rini yang diperankan oleh Ria Ricis, yang pada suatu hari Ainun baru tahu bahwa ayahnya meninggal, tapi tinggal di kampung, di desa. Karena sudah lama nggak ketemu, jadi dia datang dan baru tahu bahwa ayahnya ternyata adalah pemimpin ajaran spiritual yang baru gitu. Oke. Jadi dia nggak tahu, Di sebuah desa itu iya, ya. ajaran apa nggak tahu, sampai akhirnya dia baru tahu ketika memakamkan ayahnya. Dia ketemu dengan penduduk desa, ketemu dengan istri Abah yang dimainkan oleh Hana, dan semuanya baru ini apa yang terjadi di sini, dan kemudian mulai banyak hal-hal menyeramkan terjadi. Wow, di situ cerita mulai bergulir ya. Wah, seru banget. Nah, tentunya kalau kita ngomongin tentang film horor, katanya tuh banyak yang bilang kalau dari cast-nya itu syutingnya melelahkan, bener nggak? Menurut cast-nya, mungkin Kak Icis dulu. Merasa nggak melelahkan itu happy-happy aja syuting film horor? Gimana tuh? Mike aja nggak mau saya jawab, coba. Lelah sih enggak ya, cuman karena kan kita fun ya syutingnya. Lokasinya juga menurut aku kalau siang ya nggak horor-horor banget, tapi kalau udah mulai malam, mulai Mulai overthinking, mulai pikiran kemana-mana. Jadi bukan lebih kecapek sih, lebih ketakut ya. Oke. Gitu. Wah, takut ya? Takut. Kalau aku kan emang takut orangnya. Oh, oke. Kalau dia kan berani nih, dua ini kan berani nih. Kak Hana gimana suasana syuting, kemudian semelelahkan itu nggak sih syuting film horor, dan perbedaan dengan drama tuh gimana? Kalau horor itu biasanya akan cenderung lebih lelah karena kita jam kerjanya agak digeser nih Kak. Oke. Jadi biasanya kita azan maghrib mulai syuting, sampai azan subuh baru kita tidur. Karena kebanyakan kita ngambil eksterior dan malam. Kalau udah eksterior malam tuh masalahnya udah nggak bisa dicolong. Oke. Gitu, jadi kita harus bersabar, nungguin mataharinya nggak ada. Kalau matahari naik ya berarti waktu syuting kita udah habis gitu. Oke, jadi mungkin kendalanya mungkin ngantuk kali. Kendalanya ngantuk itu Harus nomor syuting satu. dini hari ya. Tapi saya mau nambahin ya, boleh. ini hebat banget loh. Ada Gimana tuh? banyak adegan-adegan fisik yang dia mainin sendiri. Kalau dilihat di trailernya ada yang dia diseret di jalan. Oh iya, Itu. tadi bener ngeliat dijabak-jabak malah Iya, nggak sih? dijambak. Itu dimainkan oleh Hana sendiri. Saya sampai nggak tega bilang, Hana, yakin nih, yakin mas, Aman mas. aman mas, aman. Wow, sampai segitu. Itu gimana tuh Kak Hana mau melakukan adegan lumayan cukup ini ya, agak sakit ya, tapi nggak ada pemeran pengganti gitu. Sebenarnya disiapin, tapi kan kita masalahnya mau menggunakan pemeran pengganti apa Yes. enggak gitu kan. Tapi untuk maksimalisi scene, kita biasanya mengerjakan apa yang masih bisa kita kerjakan ya sendirilah gitu. Ngapain sih minta tolong gitu. Dan puas ngeliat tadi? Puas. Wow, Puas tepuk banget. tangan boleh dong. Kayak Yasmin gimana sebagai sosok yang menyeramkan di film Togut gitu ya? Gimana suasana syutingnya, capek atau justru fun atau happy-happy aja? Happy, seru. Tapi buat aku mungkin karena aku harus pakai soft lens hitam yang kalau soft lens kan biasanya kecil ya, cuman segede pupil mata aja. Oke, Kalau benar. ini tuh aku pakai soft lens yang hitam yang kayak nutupin seluruh putih-putihnya gitu loh. Oke. Dan itu bikin aku penglihatannya jadi nggak terlalu jelas, dan itu digunain bisa berjam-jam selama syuting. Terus juga aku dileburin darah sama tanah di badan aku. Jadi itu yang bikin agak mungkin sedikit nggak nyaman saat syuting horor. Kalau drama kan biasanya ya cantik-cantik. Betul, paling terus- nangis gitu ya, sedih gitu ya. gitu. Jadi Oh. kalau horor sama lebih nguras tenaga fisik sih. Oke. Karena di sini juga kita sempat ada sling, ada adegan action. Oke. Yang tadi Mas Bobi bilang juga soal Hana yang lagi ditarik-tarik gitu lah. Melibatin ini juga ya. Perbedaan sama Ainun drama juga. munting mungkin Agak fisik, bedanya di iya. situ. Tapi ini nggak bikin Yasmin kapok main film horor kan? Enggak. Oke. Terus sebelum nanti kita akan ke game station, satu lagi nih, boleh di spill nggak adegan yang paling banyak take-nya di antara kalian bertiga? Adegannya punya siapa nih? Yasmin lupa Mas Bobi. Udah lupa? Tapi lancar-lancar aja ya selama syuting ya? Ada saya. Oh serius? Apa tuh? Apa tuh Kak? Biasanya kayak Shoot. dialognya yang mana ya Pak? Enggak, ini beda. Ini nggak ada dialog Pak. Cuma callingan paling pagi. Oke. Di sawah. Udah syuting 4 jam, nggak dimasukin ke film. Naik motor sama Wak.
Nggak dimasukin. Setelah film jadi nggak ada? Saya cari di Ah. film. Ini yang aku naik motor mana ya, kok nggak dimasukin Bapak? Katanya buat Togut 2. Oh oke, atau mungkin nanti ada extendednya gitu ya. Oke, buat pemanasan sekarang kita mau bagi-bagi sebentar. Ini ada Mas Adi dari Leo Pictures, tadi udah disiapin tiketnya. Oke, kita mau bagi-bagi hadiah dulu ya. Sebentar, yang udah beli tiketnya boleh angkat tangan. Wow, udah cukup banyak ya. Kalian masih ada kesempatan, yuk untuk langsung bisa di MTIK atau Tix ID. Tapi sekarang kita mau bagi-bagi aja ya dulu ya. Oke, pertanyaannya mungkin Kak Yasmin boleh bacain ya nomor 1. Boleh. Disimak baik-baik guys. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Ini Kak. salah guys, Ah, sorry guys. yang ini. Pertanyaan pertama, Aha. siapa nama Abah, ayah dari Ainun yang seorang dukun sakti? Tadi udah disebut-sebut. Ayo siapa? Oke. Siapa? Kakak dulu atau siapa? Boleh siapa di antara berdua yang yo boleh Mas. Siapa dulu? Oke, boleh. Abah Mulia. Abah Mulia gimana? Betul. Benar, kita langsung dapat 2 tiket nonton. Yeay. Nobar. Selamat nobar nanti. Kak Icis boleh bantuin aku nomor 2 boleh dibacain. Nomor 2. Oh, sebutkan salah satu nama Siap. karakter yang ada di film Togut. Salah satunya Gampang aja. banget, gampang banget. Sebelahnya boleh. Kakak boleh? Nalo. Satu, dua, tiga, hangus. Siapa Kak? Hangus. Oh, ini depannya, sampingnya. Oh, ya oke boleh. Ini dulu. Oke. Hey, sini Kak. Yang mana? Ini dulu. Tahan. Ini dulu, yuk. Gak boleh Ainun ya? Udah kejawab soalnya. Riri. Yeay. Bentar. Siapa? Riri. Salah. Typo. Teto. Ainun dapat nih Ainun nih. Mas, boleh kita kasih kakaknya? Kak, mau nggak? Oke. Kak Hana boleh pertanyaan ketiga apa? Pertanyaan ketiga, kalau kalian ada yang ketemu sama Abah Mulia, kira-kira apa sih yang kalian minta? Nah, seorang dukun termasyhur. Oke, Mas, boleh ke sini. Kira-kira kalau ketemu sama Abah Mulia mau minta ada satu permintaan apa? Minta duit gak sih? Hanya minta permintaan saya hanya minta di Apa? Iya apa? Airpods Oh terima kasih ya. Tenang. Tadi ngawas dulu. Pengen apa kalau ketemu Abah Mulia? Minta apa sama dia? minta dilancarkan rezekinya. Oh, kalau aku mau pilih harta ya. Astagfirullahaladzim Mas. Jangan ya Dek ya. Gimana? Dapat nggak? Kita kasih. Tapi kan nggak boleh, kan bolehnya minta sama Allah. Iya. Tapi ini Jadi- masuk banget. Gak apa-apa, jujur, it's okay. Jujur. Kasih. Bentar. Mas Bobi, jadi Kasih. bolehnya kenapa? Bentar, kemarin kan udah diboikot, masa gara-gara kita diboikot lagi? Jangan. Enggak dong. Dulu sempat ganti judul ya. Oke, Boleh, boleh kita kasih. kasih. Yes. Sini dong. Jangan ya Dek ya, jangan Yes. minta rezeki ya Dek ya, sama Abah ya Dek. Iya. Nanti. Iya. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, gimana nih cara kalian menyamakan atau menyatukan chemistry? Apakah sebelum di syuting ini udah pernah ketemuan atau mungkin udah bestian atau gimana nih? Yasmin dulu. Kita di project ini tuh semua sama-sama baru kerja bareng. Pertama kali ya. Pertama kali Oke. kerja bareng. Tapi untungnya dari reading sampai syuting, Kak Icis, Arbani, Hana, Keanu, semuanya tuh bener-bener sangat terbuka hatinya untuk ngobrol, berdiskusi, untuk main-main bareng. Jadi untuk aku pribadi sih nggak ada kesulitan sama sekali. Oke, yang pasti kayaknya semuanya punya satu visi nyuksesin film ini gitu ya. Yes. Kak Icis gimana nyatuin chemistry bareng sama Arbani, Yasmin? Sama Kak sih. Hana? Sama, Mm-mm. karena kita readingnya lumayan lama ya. Hampir sebulan lebih tuh ada, jadi dari sebelum syuting itu kita udah sering ketemu bareng. Oke. ngobrol. Emang iya sebulan lebih? Iya aja udah biar cepet. Berapa minggu gitu kayaknya, 2-3 minggu. Oke. Kak Hana, gimana cara menjaga emosi dan mental dalam memerankan karakter sebagai Ajeng ya?
ini bisa diterapkan nggak cuma karakter Ajeng, sebenarnya menjaga emosi dan mental tuh yang penting makan teratur, tidur cukup, sama itu air ya? putihnya yang banyak. Oh, Kalau kita oke. istirahatnya cukup, makannya pas gitu, jadi kita bakal baik-baik aja ke depannya gitu. Apapun peran yang ditawarin ya Apapun. atau dimainkan ya. Oke. Nah, tentunya kita juga pengen tahu nih banyak scene dari sebenarnya kita cuma ngelihatnya dari trailernya aja ya, tapi kayaknya tadi banyak banget scene-scene yang kayaknya menantang dan juga menyeramkan ya. Nah, dari semua adegan itu scene mana yang menjadi favorit kalian? Yang mana? Siapa dulu? Kak Icis dulu. Yasmin yang mana? Scene yang paling aku suka ya? Paling disuka dan paling menyeramkan menurut kamu? Oke, buat aku pribadi sih mau ke ujung filmnya, di pertengahan hampir akhir film itu ada scene yang aku berubah wujudnya. Oke, berubah wujud menjadi Sesuatu yang menyeramkan. menyeramkan. Oh, oke. Itu yang paling menantang ya. Menantang. Tapi unforgettable juga sih karena Aha. aku baru tahu ternyata aku bisa seserem itu gitu. Oke, begitu ngeliat hasilnya, wah gila nih keren gitu ya. Iya gitu. Oh, udah gak sabar untuk nonton. Oke, Kak Icis gimana yang paling menyeramkan atau mungkin yang menantang Kak? Apa ya? Semuanya. Oh, Pas apa? yang mana ya? Oh enggak, jadi di film Togut ini aku ada adegan jatuh ya 2 kali, berkali-kali adalah. Cuma kan itu kan take-nya berkali-kali ya, Wak. Jadi sampai rumah tuh agak biru-biru Biru-biru. dikit badannya. Gitu, itu aja sih. Tapi itu seru. Pengorbanan ya Cis ya. Jadi jatuh, ayo kita next shot ya, jatuh, ayo lagi sisi sini ya, jatuh gitu. Oke. Gitu. Seru. Seru ya. Karena apa yang paling menantang dan menurut kamu paling unforgettable? Yang paling berkesan adalah scene finale menurut aku. Gimana Jadi, tuh? pas kita perang terakhir, itu tensionnya luar biasa. Kita juga nguliknya nggak cuma ngulik pas reading, tapi kita on set juga Mas Bobby bolak-balik ngulik lagi apa yang kira-kira bisa ditambahin, apa yang bisa dikurangin biar semuanya tuh finalenya timingnya pas. Jadi dari Betul kemarin ya? aku nonton pas premier, luar biasa finalenya gong. Wow, Semoga tepuk kalian tangan enjoy dong. nonton finalenya. Aku ngeliat loh di YouTube ketika gala primer di Jakarta ya, itu katanya apa sih kayak kesan-kesannya artis-artis yang nonton kan ditanyain tuh, katanya menyeramkan, seru dan harus ditonton. Bener ya? Bener Mas Bobby ya? Kapan lagi lihat Seseru itu. Yasmin jadi sosok yang menyeramkan? Ya. Dan jangan ini ya. Jangan salahin saya kalau abis ini takut sama Yasmin. Oh, sebegitu menakutkankah itu? Mas Bobby, terus syuting, selama proses syuting di Jogja, boleh tahu nggak sih? Karena kita kan orang Jogja, wong Jogja nih Mas. Lokasinya di mana? Terus kemudian ada nggak sih kayak kejadian-kejadian yang kayaknya kayak nggak masuk di akal gitu ya di film Togut ini Mas? Nah, justru karena saya juga merasa orang Jogja, saya kuliah di Jogja lama, bukan karena nggak lulus ya. Jadi waktu dapat skenario-nya saya langsung bilang ke produser, ini kayaknya kalau di Jogja kita dapat lokasinya semua deh. Oke. Bagus-bagus deh. Karena lokasinya kan kalau dilihat di trailer banyak banget kan dan banyak eksterior gitu, ada Betul. di dekat sungai, ada di jembatan, ada di sawah juga kayaknya. sawah, ada di kebun jagung, ada di goa gitu. Terus makanya dari mulai awal kita cari lokasi langsung ke Jogja sebetulnya. Itu di daerah Imogiri sama Gunung Kidul, daerah selatan ya. Oke, Imogiri dan Gunung Kidul agak naik ya? Agak naik. Itu terus yaudah akhirnya waktu kita visit set kita tinggal pilih, oh yang ini bagus, yang ini sesuai dengan apa yang saya bayangkan ketika baca skenario-nya gitu. Kalau kejadian yang menyeramkan ada sih sebenarnya satu. Apa tuh? Boleh di spill nggak tuh? Ini aku ingat karena kemarin aku sempat ditanya juga. Jadi malam pastinya ada kejadiannya? enggak, Serius? siang, iya. Gimana Jadi tuh, Mas? kita lagi syuting di rumah, di set rumahnya Ainun sama Bu Ajeng. Siang-siang take scene kamu bukan ya? Aku lupa. Jadi aku lagi take, kalau take itu kan director kan di depan monitor kan biasanya, cuma action cut gitu doang. Terus belum selesai adegan, tiba-tiba ada yang teriak cut. Berhenti dong semua. Terus saya respon pertama, siapa yang nge-cut? Gitu. Padahal Kan masih ada di yang tengah-tengah nge-cut. ya? Biasanya yang nge-cut saya kan. Oke. Terus semua orang bilang, bukannya Mas Bobby ya? Suaranya suara kamu banget loh, suaranya suara kamu banget.
Tapi orang-orang yang di sebelah saya tahu bahwa saya nggak teriak kan. Oke. Enggak kok Mas Bobi nggak teriak gitu. Tapi di apa namanya di phone dimanapun di set gitu kedengeran suara cutnya gitu. Dan saya mirip pun banget suaranya Mas Bobi. Iya, saya pun dengar. Oke. Karena kok pakai ini kan. Aha. Cut gitu. Hah? Siapa yang nge-cut gitu? Untungnya siang-siang ya Mas ya. Ya mungkin setannya pengen jadi sutradara ya. Obsesi ya kan. Iya, sebenarnya untungnya kita baru taunya sekarang. Coba Iya pas lagi. syuting kemarin. Oh nggak diceritain tuh. Oh, Ainun tahu sih. Perfect ya. Aku tuh nggak tahu kalau Mas Bobi yang cerita ini sama kejadiannya sama aku. Uh-uh. Tapi waktu itu aku juga scene, aku lagi acting. Uh-huh. Aku di tengah-tengah tuh kayak stop. Soalnya aku dengar Mas Bobi teriakan. Jadi aku stop semua pergerakan aku stop terus Mas Bobi bilang kayak kok di stop ada apa siapa yang cut dan aku persis dengar itu suaranya Wow. Mas Bobi nggak mungkin bukan Mas Bobi Wow. ternyata bukan Mas Bobi. Aku jadi merinding loh. Ternyata emang ada ya kejadian-kejadian kayaknya nggak masuk Ada. akal tapi terjadi gitu ya. Oke, teman-teman semuanya pastinya udah nggak sabar untuk nonton ya film yang pastinya keren banget, So Good ya. Silakan untuk, karena kan kita bagi tiketnya terbatas ya. So masih ada kesempatan buat kalian untuk show yang jam 19 nanti ya. Nonton bareng sama kalian ya. Silakan kalian untuk bisa beli tiketnya, bisa via MTik atau Tix.id tentunya ya. Oke, sebelum kita akan bagi-bagi hadiah lagi ya Kak ya. Kita pengen tahu dulu kenapa kita semua yang ada di sini bahkan seluruh masyarakat Indonesia tuh harus nonton film So Good. Kenapa tuh? Tadi sudah saya jawab sih, ada dua. Yang pertama message-nya bagus banget soal keimanan kita terhadap Tuhan. Yang kedua, kapan lagi lihat Yasmin jadi sosok yang serem. Nah itu dia. Mungkin nggak tahu apakah dia akan melakukan ini lagi atau nggak di depan. Jadi harus nonton sekarang. Oke, tapi tadi bilang nggak kapok tuh Mas. Mungkin nanti akan Tapi ada nggak tahu akan sequelnya. seserem ini atau enggak ya. Ini sih Nah, seru banget. itu. Kan kita nggak tahu bisa jadi sosok yang seram lagi atau cuman yang takut-takutnya Yang doang. ini ya, oke. Kayak Yasmin apa nih? Kenapa nih kita harus nonton film So Good nih? Karena apa? Karena di sini kalian bakal melihat sisi berbeda dari aku. Kayaknya kalian semua bakalan kaget kalau melihat aku yang sekarang sama nanti di film. Sama setuju sama Mas Bobi, message dari cerita So Good ini bagus sekali. Kita nggak boleh percaya atau menyembah apapun selain Tuhan kita. Yes, itu harus di note banget ya, nggak boleh menyembah siapapun selain Tuhan kita. Kak Icis boleh kasih tahu kenapa kita harus nonton film So Good nih? Karena ya daripada gabut. Ya sih. Kapan lagi nonton Icis main film horor lagi gitu ya? Iya juga sih, cuma ya nonton aja tapi jangan sendirian. Nah, kenapa Karena tuh? kalau nonton film So Good sendirian kayaknya iya. Kalau aku kan Kurang serem ya? aku kan kaum penakut nih. Jadi oke. kalau sendirian justru takut. Ah. Jadi ya minimal 5 orang lah. Nah, Kalau punya temen. punya lah. Oh iya. Jadi kalau teriak-teriak bareng gitu ya, Iya kalau takut ya, seru iya, ya. Bener-bener. Berjamaah. Oh, oke. Berjamaah. Teriak berjamaah ya. Oke, Kak Hana, kenapa kita harus nonton film So Good nih? Karena So Good nggak cuma serem, tapi ceritanya juga apik, visualnya juga apik. Kalian pasti seneng nontonnya, aku yakin. Yes, tepuk tangan. Oh, ada tambahan dari Yasmin, boleh Kak? Apa? Ini bukan karena film kita ya, kita Ah. kayak bilang kayak ini bagus, tapi emang kemarin waktu kita premier di Jakarta, itu kita ngelihat respons dari audiensnya, dari medianya, Gimana studionya mereka? kan full ya. Aha. Dan setelah Bener. mereka nonton tuh mereka bener-bener kayak happy dan sangat excited. Oh, oke. Gitu, Takut jadi- juga nggak? Ada perasaan takut juga? Iya, ada Takutannya takutnya ada juga. ya? Betul. Wah, Jadi, makin nggak sabar. Iya, udah dapat review-review soalnya dan Hmm. semuanya pada bilang bagus. So kalian jangan sampai ketinggalan. Yes, benar. Hari ini kalau bisa, kalau nggak bisa tanggal 29. Betul, kayaknya seru banget karena kota Yogyakarta dapat kesempatan sebagai kota kedua untuk nonton duluan ya film So Good ya, yeay. Hari ini nanti akan show di jam 19 ya, nonton bareng sama castnya. Oke, kita mau bagi-bagi tiket nonton lagi. Pertanyaannya adalah, kalau tadi udah dikasih tahu sama Yasmin, tanggal berapa film So Good tayang serentak di seluruh bioskop di Indonesia? Sebelah sini kali Kak, Yang sebelah mana? sini. Yang di sini kakak baju biru sini. Tanggal berapa Kak film So Good bakal tayang serentak di seluruh bioskop di Indonesia? 29 Agustus. 29 Agustus benar, benar. Kita kasih 2 tiket. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah siapa? Nah ini kan ada soundtracknya juga kan, bagus juga udah tayang juga di YouTube ya. Siapa penyanyi dan judul lagu dari soundtrack film So Good? Penyanyinya siapa? Judulnya apa? Yang tahu langsung angkat tangan untuk dapetin 2 tiket nonton film So Good. Yuk, ayo. Siapa?
Ini sempat ini juga kan ngisi soundtrack film Leo Pictures juga kan ya penyanyi ini. Oke, silakan yang lain siapa bisa? Oh belum bisa ya Kak ya, belum bisa ya. Oke, yang mana? Siapa? Oke, boleh sini browsing boleh. Yuk, cepat siapa pengisi soundtracknya? Namanya siapa? Judul lagu di soundtracknya apa? Fadila Intana. Fadila Intana. Kok Fadila Intana? Siapa dia? Salah. Ayo, yang kurang Siapa tepat, dia kurang mah tepat. film sebelah ya. Oke, coba siapa? Oke, sini yakin bisa. Coba sini kita pengen denger jawabannya. Sini Kak. Boleh. Siapakah penyanyi soundtrack film Togut? Fadila Intan Rindu Dalam. Apa? Judulnya? Rindu Dalam. Rindu Dalam Sunyi. Gak apa-apa ya? Kita kasih. Rindu dalam sunyi. Betul, Togut is very good. Oke, yes. Terus satu lagi deh. Oke. Pertanyaan ini kayaknya walaupun belum nonton tapi kita kalau memperhatikan trailernya bisa nih ya jawab ya. Di mana ladang atau kebun apa Abah Mulya ditemukan meninggal? Di kebun apa sih? Oke, Kakak boleh yang hijab merah? Di mana Kak? Hah? Gamblong mah lokasinya ya. Di kebun apa? Kebun jagung. Kebun jagung bener ya? Benar. Kita kasih hadiah silakan. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan semuanya. Kita nanti foto bareng ya. Tentunya kalian tetap di situ aja maju. Ini kita nanti take out dan juga kita foto yang ada di sana ya. Oke, boleh semuanya berdiri dulu. Sekali lagi boleh kasih pesan-pesan buat semua warga Jogja biar makin semangat nih untuk kita nonton malam ini. Mas Bobi dulu, gimana Mas? Pesan-pesan buat mereka? Teman-teman Jogja jangan lupa nanti malam jam 7 ada show Togut. Yes. Jadi buruan beli tiketnya. Kalau belum sold out ya. Udah sold out belum ya? Masih? Masih ya, Yes. oke. Jadi bulan beli di Antik sama Tix ID. Kalau nggak sempat nontonnya tanggal 29 Agustus. serentak. Iya. Serentak. Oke. Kak Hana, terakhir ada yang mau disampaikan nggak ke publik Jogja? Sebelum kita tutup acaranya berarti ya, Ah. aku mau ngucapin makasih banyak yang udah datang ke sini nyempetin meet and greet sama kita. Abis itu nyempetin waktu juga buat nonton. Kakak nanti kursinya di atas. boleh di take out. Nanti kalau udah nonton jangan lupa ya di-update, di-share, diajak juga teman-temannya di internet Yes. buat nonton film Togut. Terima kasih. Yes, oke. Kak Icis, apa nih pesan-pesan buat publik Jogja? Pesan-pesannya kalian kayak Jogja istimewa. Yeay! Yasmin Ever, silakan. Kayak Hana bilang, terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Kalau ada waktu jangan lupa untuk beli tiketnya jam 7 malam biar kita bisa nonton bareng-bareng film Togut. Kalau nggak bisa tanggal 29 Agustus. And sehat-sehat selalu semuanya, bahagia selalu. Oke, tepuk tangan dong. Semuanya boleh berdiri dan boleh merapat di atas panggung. Orkes dan Mas Bobi boleh menghadapnya ke depan sana. Nggak boleh naik dulu, nanti Kak. Kita mau bikin video, silakan Yasmin. Nanti aku bakal teriak Togut, terus teman-teman yang lain teriak box office. Oke? Box office gitu ya. Box office. Box office, oke. Jadi latihan dulu atau langsung aja? Oke, boleh. Lihat ke kamera official yang paling atas ya guys. Semuanya, Togut. Box office! Yeay! Thank you semuanya, jangan lupa yang belum dapat tiketnya untuk bisa langsung dapat di antik.tix.id. Terima kasih untuk Karya Ricis, terima kasih Mas Bobi, terima kasih juga Yasmin dan juga tentunya Kak Hana Saraswati. Thank you semuanya. Dan jangan kemana-mana, nanti ya jam 7 malam kita akan nonton bareng di XX1 di atas. Thank you semuanya, selamat